Nama saya Nur Azizah dengan NIM 231011202022. Kenalkan, nama saya Fadia Mahri dengan NIM 221011201029. Halo, perkenalkan nama saya Elvin Widiansyah Maulidin dengan NIM 2510112096. Perkenalkan, nama saya Tisna Ramawati dengan nomor NIM 251011201692. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurlaila dengan NIM 251011200789. SPT tahunan adalah laporan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan seluruh penghasilannya. Misalnya pajak yang telah dipotong, harta, utang, dan kewajiban perpajakannya selama 1 tahun pajak. Nah, bagi seorang karyawan, pelaporan SPT itu merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, meskipun pajaknya telah dipotong oleh perusahaan melalui PPh pasal 21. Cortex adalah sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sistem ini dibuat untuk mempermudah pelayanan perpajakan secara digital, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan pajak, hingga pengelolaan data wajib pajak dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan adanya Cortex ini, maka proses administrasi pajak menjadi lebih cepat, efisien, transparan, dan mudah diakses secara online. Sebelum kita melakukan pelaporan SPT tahunan dalam aplikasi Cortex, maka ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan. Yang pertama itu ada NPWP atau nomor induk kependudukan yang telah terintegrasi. Yang kedua ada password akun Cortex. Yang ketiga ada bukti potong PPh pasal 21 dari perusahaan kalau misalkan emang sudah dipotong bagi karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Terus ada data penghasilan lainnya, terus ada data harta yang dimiliki, ada data utang, dan yang terakhir itu nomor rekening jika diperlukan untuk menjaga-jaga. Adapun langkah yang bisa dilakukan itu, yang pertama, dengan memasukkan ID pengguna. Kemudian setelah itu, masukkan kata sandi yang diperlukan. Lakukan verifikasi, setelah berhasil klik masuk. Kemudian klik portal saya, dokumen saya. Kemudian refresh terlebih dahulu. Setelah berhasil, klik unduh untuk dokumen BPA1 yang dibutuhkan. Tampilannya seperti ini dan ini akan menjadi acuan untuk pengisian kita. Kemudian buat konsep SPT. Langkah pertama, pilih SPT-nya yaitu PPh orang pribadi. Next. Kemudian pilih periode pelaporan. Jenisnya itu SPT tahunan dan tahun pajaknya itu tahun 2025. Klik next. Kemudian pilih model SPT yaitu normal karena sebelumnya kita belum melakukan pembuatan. Klik next. Tampilannya akan seperti ini, klik tanda pensil dan nanti akan seperti ini. Dan di sini akan kita lakukan pengisiannya. Mengisi identitas wajib pajak yang dimana di sana kita harus mengisi mulai dari nomor induk keluarga atau NPWP, nama, jenis identitas, nomor identitasnya berapa, nomor teleponnya berapa, emailnya berapa, status kewajiban perpajakannya apa, nomor induk keluarga atau NPWP suami atau istrinya berapa, kita harus isi semua. Setelah itu kita scroll lagi ke bawah, kita melanjutkan lagi pengisian bagian B yaitu ikhtisar penghasilan neto. Ikhtisar penghasilan neto yang poin pertama itu 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dan pekerjaan, maka kita klik bagian ya. Dan 1B1 itu apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas, maka kita klik bagian tidak. 1C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya, maka kita pilih
tidak. Dan untuk 1D, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri, maka kita klik tidak juga. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, kita melanjutkan pengisian bagian C, yaitu perhitungan pajak terutang. Perhitungan pajak terutang nomor 2, penghasilan neto dalam setahun itu nanti akan terisi secara otomatis ya teman-teman. Nomor 3-nya kita pilih tidak. Nomor 4 sudah diisi secara otomatis. Nomor 5 juga sama, nanti akan diisi secara otomatis. Untuk nomor 6, penghasilan kena pajak juga sama, akan terisi secara otomatis. Nomor 7, PPh terutang terisi secara otomatis. Nomor 8, apakah terdapat pengurangan PPh, sama, kita nanti pilih tidak. Kemudian untuk PPh terutang, setelah pengurangan PPh terutang, poin 9 nanti akan terisi secara otomatis juga. Selanjutnya ada bagian kredit pajak. Nah itu untuk poin 10 kita nanti pilih iya. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong secara atau dipungut oleh pihak lain, maka kita pilih iya. Nominalnya nanti akan terisi secara otomatis. Kemudian ada poin PPh kurang lebih bayar, itu nanti pas bagian nomor 11B itu apakah terdapat surat keputusan persetujuan, maka kita pilih tidak. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, semuanya poin-poin ini diisi ya teman-teman, sampai nanti ketemu di angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Kita nomor 13A itu kita pilih tidak. Terus nomor 13B-nya juga kita klik bagian tidak, sama 13C-nya pun sama, kita pilih bagian tidak. Scroll lagi ke bawah, nanti ada pernyataan transaksi lainnya yang dimana harta pada akhir tahun pajak itu nanti akan diisi secara otomatis. Terus bagian 14B sampai 14G, maka kita pilih tidak. Untuk bagian lampiran ada poin A, B, dan C itu akan terisi secara otomatis ya teman-teman. Adapun untuk bagian D dan E itu kita pilih tidak. Setelah itu kita scroll lagi ke bawah, akan ada muncul bagian pernyataan yang mana isinya itu mengatakan status nihil. Scroll ke atas nanti akan ketemu bagian L1, maka kita pilih L1, lalu scroll lagi ke bawah, nanti akan muncul bagian kas dan setara kas, piutang, terus ada investasi atau sekuitas, terus ada harta bergerak, ada juga harta tidak bergerak, terus ada ikhtisar harta, terus ada utang pada akhir tahun pajak. Itu semuanya udah tercantum ya teman-teman, beserta nilai-nilainya. Terus ada juga daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Terus ada bagian daftar pemotongan pajak. Nah setelah itu kita scroll lagi ke atas, kita klik bagian induk, nanti akan muncul pernyataan yang dimana di situ status SPT-nya nihil. Artinya pelaporan kita sudah berhasil ya teman-teman. Begitu.